Habib punya gak Bib resepnya Bib? Obat kuat Bib. Kalau obat kuat banyak, resepnya banyak. Yang herbal ya. Waduh. Nah, ada juga yang ini dia nih yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin emang. Tapi kan orang sekarang kan maunya yang praktis saja. Yang udah jadi Bib, apa Bib? Kan gitu. Yang udah dikemas. Yang gitu. udah jadi. Majun apa kan gitu. Tapi kalau misalkan yang masih racikan lagi gitu. Memang ada tuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid. Allah. Simtud Duror dalam kitab. Dikatakan terus Ki mau nanya nih Bib, ada gak sih Bib hukumnya minum obat kuat Bib? Oh gitu. Iya. Biar perkasa katanya begitu Bib. Gimana? Pil biru. Waduh, Habib lebih tahu nih. Gitu. Ya gimana? Ada hukumnya gak sih Bib? Apa haram, apa halal atau gimana Bib? Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan wattaqawi bil mubah biqasdin hasanin ya mahmudun syar'an, kan gitu. Atau maqala saya Fathul Mu'in. Orang minum obat kuat ya dengan obat yang mubah, obat yang boleh. Yang boleh. Nah, ya, yang artinya tidak haram obatnya. Karena obat yang haram ini ada dua macam. Ada haram lidzat, ada haram li'arid, kan gitu. Ada memang zatnya haram. Oh, dari kandungan ini. Seperti khamar. Khamar kan zatnya haram. Haram li zatihi. Haram karena zatnya. Ada haram lil arid. Haram karena sebab sesuatu. Misalkan dia barangnya halal. Tapi membahayakan. Kan jadinya haram. La darar wa la dirar, kan gitu dalam hadis. Al darar yuzal. Yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ya. Jadi kalau kita minum obat kuat gitu, tapi kita tahu pasti ini obat membahayakan, itu haram hukumnya. Kalau kita minum bikin itulah deg-degan misalkan. Dengan tajribah gitu. Ya, dengan kita pernah minum atau deg-degan gitu kan. Atau pusing kepala atau gimana. Ini kan membahayakan, bisa jadi penyakit kan? Haram. Haram hukumnya. Haram hukumnya karena membahayakan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dalam Al-Qur'an, janganlah kamu menjatuhkan diri kepada kehancuran. Itulah darar wala dirar dalam hadis ya. Tidak ada membahayakan, tidak ada yang membahayakan. Yang bahaya dan membahayakan gitu ya. Ad-darar yuzal. Jadi kata Imam Syafi'i Fathul Mu'in, kalau kita pakai obat kuat dengan obat yang mubah, yang halal, dengan tujuan baik. Tujuannya misalkan menyenangkan istri. Ya. Fahuwa wasilatun ilal mahbub. Ya, artinya itu cuman sarana untuk mencapai sesuatu yang terpuji. Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak apa-apa. Asal obatnya halal. Asal obatnya halal. Dan juga enggak bahayain. Enggak membahayakan. Tujuannya kan buat nyenangin istri ya, Bib. Iya, betul. Kalau Habib punya gak Bib resepnya Bib? Obat kuat Bib. Kalau obat kuat banyak, resepnya banyak. Yang herbal ya. Waduh. Nah, ada juga yang ini dia nih yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin emang. Tapi kan orang sekarang kan maunya yang praktis saja. Yang udah jadi Bib, apa Bib? Kan gitu. Yang udah dikemas. Yang udah jadi. Majun apa kan gitu. Tapi kalau misalkan yang masih racikan lagi gitu. Memang ada tuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid. Allah. Simtud Duror dalam kitab. Dikatakan obat kuat itu madu, minyak samin,
Kemudian gula batu. Gula batu. Sama telur 40 biji. Telur 40 biji. Nah, telur ayam, telur bebek. Telur ayam. Ayam kampung, ayam kampung. Oh, ayam kampung. Itu dijadiin satu, diaduk. Apinya kecil aja sampai jadi satu semua. Entah itu setiap kita mau ini kita minum sesendok makan. Oh, memain. Makjun namanya itu. Makjun. Macem-macem. Ada ya yang pakai daun peppermint tuh. Peppermint, Neknak tuh digerus sama gula batu. Dimakan tuh. Langsung. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Orang cocok-cocokan masalah gitu. Iya, baduh. Soalnya udah ada yang nyoba begitu. Soalnya kemarin ada ini Beb, ada temen kita pulang dari suatu kampung. Tapi kalau mau yang lebih lain, datang ke rumah deh. Ini dia nih. Itu khusus. Itu khusus. Jangan lupa sajennya ya kan. Tadi kan Habib dari Sohibul Maulid bilang minyak samin, madu minyak samin, terus gula batu. Itu takarannya berapa Bib? Kalau dalam kitab tuh khamsatu artal. 5 ritel. Ritel itu ya kita mesti lihat lagi ke masalah timbangan itu ya. Khamsatu artal. Ya. Sekarang kalau dalam masalah air aja itu. Ya kan dalam kitab kan wal qulatani khamsami'ati ritlin min ritlin Baghdadi kan gitu. Yang namanya 2 kula itu 500 ritel daripada ritel Baghdad. 500 ritel itu kalau 2 kula dalam hitungan liter kan 217 liter. 217 liter. Jadi bisa dibagi tuh. Bisa dibagi-bagi itu ya takarannya. Mungkin mesti kembali kepada kitab-kitab masalah ukuran timbangan itu ya. Seperti Fathul Qadir, Fi Ajaibil Maqadir itu yang Kiai Ma'sum bin Ali Lirboyo. Ya Kiai Ma'sum Jauhari ya. Nanti bisa dicek di situ. Bisa dicek lagi. 5 ritel itu berapa jadinya? 5 ritel madu, 5 ritel gula. Gulanya gula batu. Gula batu. Sukarun nabat dan samin. Minyak samin. Sama 40 butir telur. Iya 40. Jatuh jangan sampai lupa tuh. Ayam kampung. Iya. Nah, tadi kan Kiki nanya soal itu resep obat kuat. Sekarang Kiki mau nanya Bib, ada gak sih ramuan nih buat kesuburan pria atau buat wanita nih Bib, buat biar ya cepat ngisi lah kalau kita bahasa gampang. Itu tal'un nakhl, pentil korma. Pucuk korma. Iya. Pucuk kormanya. Iya, biasa tuh kalau orang umroh haji tuh banyak tuh ditawarin. Ya enggak. Pucuk korma, campur madu dimakan. Itu buat kesuburan. Suami istri. Tal'un nakhl tuh korma yang masih pentil. Korma yang masih keras, masih ini masih pentil ya. Ditumbuk sampai halus kemudian dimakan sama madu. Nah, tiap hari diminum gitu Bib ya. Iya. Biasanya kalau orang umroh tuh tanya aja ke guide paham dah semua. Paham deh. Ada gak sih Bib doanya Bib biar cepat punya keturunan ya Bib? Ya itu doanya dalam Al-Qur'an, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadzarni fardan wa anta doanya Nabi Allah Zakaria ya. Oh begitu aja tuh Beb ya. Yang penting juga terus berusaha ya Beb ya. Berusaha. Ikhtiar berobat kan gitu ya. Tadi kita udah nanya tuh soal kayak gitu. Nah sekarang Ki mau nanya Beb, hukum membesarkan kelamin Beb. Ini emang yang bikin pertanyaan nih. Allah. Iya. Gimana? Ya. Kalau misalkan dia dengan masalah membesarkan kelamin bitadawi dengan berobat tadi, kembali ke masalah berobat. Dengan obat-obatan yang mubah artinya bukan dari barang yang haram dan tidak membahayakan. Ini boleh-boleh saja. Dengan tujuan baik kan gitu supaya menyenangkan istri.
Tapi kalau misalkan dia mau membesarkan kelamin dengan merubah daripada ciptaan Allah, taghyir khalqillah dengan paksa gitu. Kayak dioperasi ya gitu. Dioperasi atau dinamanya apa? Apa ya? Suntik apa namanya tuh? Oh, silikon. Gitu. Ini haram. Karena taghyir khalqillah. Dipaksa jadinya. Dipaksa, ya, memaksa. Merubah daripada ciptaan Allah. Sekalipun niatnya baik, saya kan niatnya cuman itu kadang-kadang orang suka alasannya begitu tuh. Nggak bisa. Ya, karena ada sesuatu yang haram secara nas, nggak bisa dengan niat baik. Tapi kalau sesuatu yang nggak ada hukumnya dengan niat baik bisa. Bisa. Jadi tadi yang misalnya tadawi, dia berobat, dipakai obat, sekalipun itu obat dalam atau obat luar nggak masalah. Yang penting namanya tadawi, kan dia nggak memaksakan, dia berobat, berikhtiar. Dia cuman ya istilahnya ya kalau misalkan emang jadi gede ya alhamdulillah, ya nggak jadi gede ya udah biarin kan begitu. Iya. Nggak dipaksain ya. Yang nggak boleh memaksakan, namanya taghyir khalqillah. Ki mau nanya lagi nih Bib, ada gak sih Bib doa atau amalan Bib biar kita kuat hubungan begitu tapi tanpa obat Bib? Ada gak doanya Bib? Memang pertanyaannya nih apuan banget nih Bib. Aduh, maafin banget Bib. Ada Bib? Ya ada ya. Ada. Ya dia nih. Itu namanya babnya mujarobat itu. Mujarobat. Itu kita mujarobat itu. Ulama ngasih tahu tuh Bib ya. Iya. Apa itu? Oh itu khusus dah. Waduh. Aku juga nggak hafal. Ini kalau pengen tahu datang langsungnya ke rumah Habib Ahmad ya. Kita lihat kitabnya ada. Kita mujarobat. Ada mujarobat Dairobi. Ad-Dairobi kan gitu. Mujarobat Ad-Dairobi, ada lagi Ar-Rahmah Imam Suyuti. Oh Imam Suyuti. Tip wal Hikmah. Itu ada biasanya. Masya Allah. Ya, tapi kalau saya nggak hafal, aneh nggak hafal. Kalau ini apa? Kalau secara umum ya qawi ya matin aja. Ya qawi ya matin, ismun min asmaul husna. Ya qawi ya matin setiap hari 101. Itu untuk menambah kekuatan. Ya qawi ya matin. Ya qawi ya matin. Kalau ada orang misalkan lemah kan gitu ya. Fisiknya lemah. Atau ya yang lainnya juga ada yang lemah begitu ya, Bib ya. Iya. Baca deh tuh ya qawi ya matin 101 setiap hari. Waktunya kapan bebas ya, Bib? Waktunya kalau bisa sebelum terbit matahari habis subuh. Oh, qoblal fajar. Qabla syuruk bukan qabla fajar, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Oh, bagusnya segitu. Iya. Jadi sebelum beraktivitas dia tuh ya, Kak. Dia udah baca dulu tuh. Nah, ada tuh alhamdulillah kita juga tadi udah denger soal-soal dari obat kuat, dari bagaimana resep-resepnya, ya kan? Nah, sekarang kita nih Bib ada sesi tanya jawab nih dari kru Majelis Garasi nih Bib. Ada pertanyaan-pertanyaan yang maaf tapi agak nyeleneh dikit Bib. Gitu, nyeleneh nih ya. Santai-santai Bib, tapi Bib ya. Gimana ya Bang Asrop? Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari follower kita di Instagram Bib. Iya. Yang nanya gini Bib, gimana zaman sekarang kan udah banyak yang wanita yang tadinya hidup di dunia malam, tiba-tiba dia sekarang udah hijrah gitu Bib. Udah masuk ke dalam majelis-majelis ilmu gitu. Nah, terus kayak contoh kita punya teman yang masih jomblo gitu Bib. Terus ketemu di majelis ilmu. Nah, tiba-tiba karena kita cuma ngelihat dari fisiknya aja gitu. Nah, terus kita ajak nikah nih, Beb. Nah, setelah kita ajak nikah, nggak taunya pas malam pertama kita buka gitu, Beb. Nggak taunya di pusernya ada tato kupu-kupu. Itu gimana tuh? Kita terusin nikah atau kita bisa cerai atau gimana tuh, Beb? Ya itu sekarang masalah orang udah taubat ya. Orang sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi, man waqa'a fi hadhil qadurat falyastatir bi sitrillah. Orang yang sudah terjatuh dalam comberan perbuatan zina, tutupi dirinya dengan ya tirai Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak usah dia buka-buka udah. Ya. Enggak usah dia buka-buka udah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha mengampuni hambanya. Kalau dia benar-benar taubat ilallah, ini perempuan juga ya apa suaminya tadi ridho, ya nggak masalah, nggak masalah. Man satara musliman satarahullahu
Yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Itu, ya. Pernah ada kejadian di Yaman waktu itu, Yaman Utara. Yaman Utara. Jadi ada seorang perempuan hamil di luar nikah, nggak ada bapaknya. Akhirnya dia punya teman, dia punya kenalan lah, seorang laki-laki. Dia ngadu, gimana nih saya? Akhirnya katanya laki-laki gini, sekarang kamu sembunyikan kehamilanmu, ya, jangan keluar rumah. Ya. Awalnya dia nikahin gitu, udah kamu saya nikahi, dinikahkan kan. Tapi kan kalau gitu kan nggak boleh berhubungan, menikahi perempuan yang hamil dengan orang lain boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi nggak boleh berhubungan, takutnya nanti nyampur kan gitu. Nggak jelas ini anak siapa. Setelah dinikahi ini udah, kamu di rumah jangan keluar, jadi jangan ada yang tahu kamu ini sedang hamil sampai kamu melahirkan, rahasia sampai ini perempuan lahir. Begitu lahir, ini bayi dibawa sama suaminya ke masjid, ditaruh di tempat, kalau dibawa ke masjid, ya, waktu orang sembahyang subuh. Datang belakangan dia, orang udah sholat dia baru datang, ditaruh di depan masjid, bayi di sembahyang subuh. Begitu salam langsung dia keluar, ya, langsung dia teriak, saya nemu bayi, saya nemu bayi. Orang jamaah yang lain kan, oh ada orang buang bayi, semua pada keluar, ya, melihat ada apa ini? Ini ada bayi dibuang. Saya yang nemuin, saya pasti yang berhak untuk memeliharanya. Padahal itu dia yang bawa, kan gitu, ya. Untuk menutupi si perempuan tadi. Jadi semua orang tahu dia kawin sama si fulana. Ini anaknya anak pungut. Bukan anak dia, padahal itu anak istrinya. Nah, itu. Hanya dia ingin menutupi aib daripada seorang perempuan, itu salah. Tapi dengan cara gitu. Karena kan kalau bilang ini anak saya, bukan anak dia kan dosa, haram. Nanti kalau ini anak misalkan perempuan, yang waliin siapa? Kan gitu. Ada hukumnya itu. Dan hakul walad ada hukumnya. Jadi segala sesuatu itu harus ya diukur dengan barometer agama. Jadi kalau misalkan di perempuan ini laki ridho udah ya, ya kalau dia benar-benar taubat. Tapi kalau cuma taubat sementara gitu, kan gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai. Ya iyyakum wal khadra'id damin. Al mar'atul hasanah fil manbatis su, kata Rasulullah. Kan gitu. Iyyakum, hati-hati kalian dengan khadra'ud damin. Ya, khadra itu hijau. Tumbuhan hijau yang menyegarkan mata. Tapi tumbuh di atas kotoran. Jadi kalau zaman dulu, kalau onta ini lewat di satu lembah, dia buang air. Ya, buang hajat nih onta. Itu tai onta, kotoran onta dibiarkan di lembah tersebut. Nanti datang sel, datang air banjir dari atas, itu terkena kotoran onta, jadinya subur kan gitu. Jadi tumbuh pohon. Pohonnya cakep, hijau, tapi di atas kotoran onta. Maksudnya apa? Almar'atul hasanah fil manbatis su. Perempuan cantik di tempat yang tidak baik. Ya. Pergaulannya nggak baik, latar belakangnya nggak baik, tapi cantik. Hati-hati kata Rasulullah SAW, jangan sampai kamu menyunting daripada perempuan. Seperti kamu menyunting sebuah sekuntum bunga yang indah yang tumbuh di atas kotoran. Nah. Terus pertanyaan selanjutnya dari netizen juga nih, katanya kita kan kalau menyentuh payudara itu kan kalau bukan muhrim itu dosa, Bib. Nah, apa hukumnya kalau kita menyentuh payudara transgender, Bib? Iya. Iya kan bisyahwat dosa juga. Hatta inti laki-laki bener inti pegang ini inti bikin syahwat dosa. Waduh. Bisyahwat haram. Hatta kita salaman sama perempuan, salaman sama-sama laki. Laki. Nggak tahu geter juga dadanya. Haram. Bisyahwat.
Tapi kalau tanpa syahwat ya nggak haram. Tapi kalau transgender ada empuk-empuknya juga kali, takutnya syahwat. Iya, dadanya mirip ya. Oh gitu. Berarti kalau dengan syahwat haram ya, Bib ya. Haram. Nah. Ada lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi dari netizen ini. Ada nggak amalan supaya orang itu bisa berhenti onani? Masturbasi. Hah? Amalan atau doa? Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Makanya kalau kita istinja jangan nggak dibaca itu. Supaya Allah melindungi kita daripada perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji termasuk onani. Perbuatan yang keji fawahish. Ya, karena sudah melampaui batas. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya, orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak perempuan mereka. Kalau yang mencari selain daripada ini, maka mereka termasuk al-adun, orang yang melampaui batas, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau istinja baca Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perihalalah ya kemaluanku daripada perbuatan keji, onani, zina, termasuk semua itu. Wa tahhir qalbi, sucikan hatiku daripada kemunafikan. Nah, itu. Alhamdulillah tuh Bib, tadi udah pertanyaan dari netizen udah disebutin juga, Bib juga ngejawab. Sekarang buat penutup nih Bib, Habib kasih pesan-pesan nih Bib buat para penonton kita nih Bib. Apa nih Bib, khususnya buat remaja-remaja nih Bib untuk sekarang ini Bib. Ya, pesan anak seperti yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhas syabab, jasata minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alayhi bisyam. Fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, jika kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sudah mampu dari segi fisik, mampu dari segi materi, ya, menikah. Karena menikah ini menjaga kemaluan, kehormatanmu, dan menjaga pandanganmu daripada pandangan yang haram. Dan jika belum mampu, ya, belum punya biaya, maka puasa solusinya. Karena puasa itu bisa memutuskan daripada mata rantai syahwat. Jadi kalau yang udah mampu, udah kerja, udah merasa yakin, nikah. Jadi jangan lama-lama. Ya, setan mempermainkan kita. Oh, nanti dulu deh, masih ini, masih itu. Itu permainan setan. Kalau sudah mampu, bismillah, tawakal ala Allah. Apalagi udah ada pasangannya, jangan lama-lama. Begitu, langsung. Itu untuk menyelamatkan daripada generasi muda nikah. Nah, dikatakan nikah dini itu sa'adatun wa hasanah, kebahagiaan dan terpelihara. Orang kalau nikah dalam keadaan masih muda, masih kuat dia fisiknya, bahagia dia sama istrinya pasti. Dan terjaga daripada kehormatannya, terjaga daripada zina, daripada tadi onani dan sebagainya. Naudzubillah. Dan juga dalam ya masalah kehidupan rumah tangga, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah pasanganmu dengan baik. Ya. Dan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita harus kita tunaikan kepada pasangan kita. Yang seperti tadi saya telah jabarkan, kewajiban apa saja itu kewajiban untuk kita tunaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Doa penutup, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal jalali matin. Amin. Wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan nasihat juga ilmu dari Habib Ahmad bin Smith. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Bib, ya, di waktu yang insyaallah. Juga bagi kalian yang belum subscribe, kami mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe supaya agar kami bisa semangat lagi menjalankan konten ini. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.